Pemerintah Desa Raharja bantah isu penyelewengan dana BUMDes terkait produksi ternak. Tanjung Sari, pihak pemerintah Desa Raharja memberikan klarifikasi resmi menanggapi isu yang beredar luas di media sosial TikTok mengenai dugaan penyelewengan dana badan usaha milik desa, BUMDes. Pihak desa menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akurat dan tidak melalui konfirmasi resmi kepada pihak pemerintah desa. Pihak desa menjelaskan bahwa pemberhentian sementara program peternakan bukanlah bentuk penyelewengan dana, melainkan langkah antisipatif untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi BUMDes. Kondisi ini dipicu oleh kesenjangan antara harga pakan yang melonjak, mencapai Rp410.000 per karung, dengan harga jual telur yang stagnan di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Kondisi ekonomi ini menyebabkan produksi telur dan pakan tidak tertutupi, sehingga berdampak pada kerugian operasional. Pihak desa menjamin bahwa pengelolaan keuangan BUMDes berjalan transparan, dengan adanya proposal dan kewajiban desa yang telah dipenuhi melalui bukti transfer resmi kepada pihak BUMDes. Program yang dikelola BUMDes mencakup 3 sektor utama, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Pihak desa telah melakukan pemantauan langsung dan memastikan bahwa realisasi program tersebut telah berjalan di lapangan sesuai dengan rencana. Pihak desa berharap masyarakat tetap bijak dalam menerima informasi dan selalu melakukan konfirmasi kepada otoritas terkait sebelum menanggapi isu-isu yang beredar di media sosial. Liputan khusus SIMPE Nasional melaporkan. Pak Kades, untuk menanggapi hal tersebut yang videonya beredar di TikTok ini, menurut Pak Kades sendiri, langkah apa yang akan diambil oleh Pak Kades sendiri yang notabene ini merugikan secara pribadi maupun secara umum Pak ya gitu, karena menyangkut urusan masalah pemerintahan desa. Menurut Pak Kuhu sendiri bagaimana tanggapannya Pak? Kalau menurut saya sebaiknya informasi yang didapat oleh media itu ada konfirmasi dulu ke pihak saya supaya pemberitaannya tidak simpang siur lah. Kalau memang dalam wawancara dengan saya itu ada kesalahpahaman atau adalah penyelewengan, boleh ditayangkan. Seandainya kalau seperti ini ditayangkan sebelum ada konfirmasi dulu ke saya, terus ada pertanyaan dari pihak wartawan ke saya, apa yang harus ditayangkan itu sebetulnya menyalahi lah dan tidak ada kejelasan itu ya. Mungkin. Nah jadi dengan adanya ini kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh Pak Kuhu sendiri Pak? Kalau kedepannya mungkin saya akan bikin somasi dulu atau lebih jauhnya melaporkan ini karena ini kerugian pribadi dan keluarga, termasuk pemerintahan Desa Raharja, termasuk Ketua BUMDes yang telah dihubungi melalui telepon itu udah menjelaskan. Tapi kenapa tidak ditayangkan? Itu mungkin. Jadi mungkin salah satunya mau mengambil langkah secara hukum, akan didampingi atau secara pribadi Pak? Itu mungkin saya akan didampingi mengambil langkah hukum. Saya akan memberikan surat kuasa mungkin ke depannya. Iya, oke. Terima kasih Pak. Izin dengan Pak Edi Setio ya. Ini Pak sedikit minta statement Pak ya terkait video viral kepala desa Raharja yang di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang itu, yang kemarin sempat viral terkait adanya dugaan penyalahgunaan badan usaha milik desa, yakni terkait ayam petelur itu Pak, yang diduga menyelewengkan dana sekitar 300 jutaan itu. Menurut Pak Edi sendiri atau ketua sendiri mungkin tanggapannya seperti apa, karena memang menurut informasi salah seorang wartawan itu tidak konkret Pak dengan adanya menayangkan pemberitaan itu. Menurut Pak Ketua sendiri bagaimana Pak itu Pak? Ya, terima kasih Rik. Jadi kalau kita melihat itu hak daripada publik, termasuk juga wartawan, untuk melakukan penelusuran, kemudian investigasi, ya mengumpulkan informasi, ya itu menjadi hak publik dan itu menjadi hak setiap orang, termasuk wartawan. Cuman mungkin ketika informasi itu didapat, ya itu harus diolah dengan prinsip-prinsip jurnalistik.
Kan ada 11 kode etik jurnalistik. Nah, apakah informasi itu diolah dengan prosedur SOP yang benar atau tidak? Nah, itu bisa kita lihat, ya kan? Nah, informasi yang diolah yang didapat dari narasumber itu harus berimbang. Jadi tidak boleh media itu melakukan justifikasi atau penghakiman kepada narasumber, karena yang berhak melakukan justifikasi penghakiman ya pengadilan. Apakah itu melakukan tindakan hukum, ya, apakah itu diduga melakukan penyelewengan, korupsi dan seterusnya, itu adalah pengadilan. Satu. Yang kedua, si wartawan atau siapapun ya, itu ketika melakukan wawancara, investigasi, itu harus semua ketika dia temui atau hasil dari informasi di lapangan itu harus ditayangkan, jadi supaya berimbang, jangan dipotong-potong ataupun dipilah-pilah, ya kan? Nah, menurut Pak Ketua sendiri dengan adanya video viral itu kurang sempurna, Pak? Ya, kalau menurut kacamata saya ada seperti yang kurang komprehensif, kurang lengkap. Karena apa? Sepertinya tanggapan dari Ketua Bumdes itu juga tidak ditayangkan. Kenapa itu kandang kosong? Karena penyebabnya ada, ya. Berapa lama kandang itu kosong? Nah, itu harus ditayangkan juga di dalam liputan si wartawan itu. Tapi itu tidak dilihat, ya kan? Apakah si wartawan itu sudah melakukan konfirmasi kepada Ketua Bumdes penyebab kandang itu kosong? Kalau sudah, kenapa tidak ditayangkan? Kalau belum, itu berarti belum lengkap. Jadi harus ada sebab dan akibat. Ketika ditemukan di lapangan, terdapatlah kandang itu kosong, kan harus ditanya, kenapa ini kosong? Kemana ayam-ayam tersebut? Nah, itu harus disampaikan kepada publik supaya publik juga mendapatkan informasi yang berimbang, bukan informasi yang sepotong-sepotong. Kenapa di KUHP baru ini, ya, itu juga harus diperhatikan bahwa bagi siapapun, termasuk juga insan media, wartawan, barang siapa yang menyebarkan informasi sepotong-sepotong tidak lengkap, itu ada ancamannya. Kenapa? Kita juga diberikan payung hukum. Siapapun berhak untuk mendapatkan, menggali, ya, menyampaikan informasi, tapi dalam koridor hukum. Supaya apa? Supaya tidak merugikan para pihak. Nah, di sini saya lihat ada hal yang mungkin kurang sempurna. Tanggapan kenapa itu ayam kosong juga tidak ditampilkan. Gitu. Lantas langkah apa yang mau diambil kalau seandainya ini tidak terbukti Kades Raharja ini melakukan hal seperti itu, Pak? Ya, prosedur hukum itu ada, ya. Apalagi kalau misalnya sudah tayang di media sosial ataupun di platform media mainstream, ya, kalau sudah tayang di media mainstream itu berlakulah hak jawab. Bisa saja nanti pihak desa ataupun Bumdes, Ketua Bumdesnya mengirimkan surat somasi ataupun minta hak jawab atau hak koreksi kepada redaksi daripada media tersebut. Tapi kalau ini ditayangkan dalam bentuk platform media digital, dalam media sosial seperti TikTok dan sebagainya, ini kan tidak tahu siapa penanggung jawabnya, kecuali akun ini dikelola oleh pribadi. Kalau ini akun dikelola oleh media itu juga, dalam artian mereka memiliki media sosial juga, kemudian media online-nya ada, dan media-media lainnya, berarti itu bisa dikirim, ya, hak jawab kepada redaksi tersebut. Kalau itu tidak ditayangkan, ya, itu bisa aja nanti kepala desa dan ketua Bumdes melakukan upaya hukum. Ya, ini ada kategori pelanggaran undang-undang ITE, ya, kalau memang dirasa itu tidak sesuai dengan fakta dan realitanya. Terkait tadi bahwa di KUHP baru setiap insan media atau wartawan juga harus menyampaikan informasi yang utuh, tidak boleh sepotong-sepotong, kan apalagi kalau itu berita tidak berimbang. Saya kira ini bisa ditempuh dengan satu, lakukan dulu somasi ataupun konfirmasi kepada wartawan yang melakukan liputan, ya, untuk memastikan hak-hak yang dimiliki oleh narasumber. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya.